Pemirsa Kafah Channel dirahmati Allah SWT, masih bersama kami dalam program Karomah Spesial Nuzulul Quran. Alhamdulillah, tadi sudah dijelaskan bahwa jika manusia itu telah yakin bahwa Al-Quran adalah kalamullah, maka seharusnya dia harus meyakini juga bahwa kitabullah itu seharusnya memberikan solusi atas segala permasalahan hidup manusia, termasuk juga seharusnya memberikan inspirasi bagi perjalanan hidup manusia. Pada tausiah yang kedua, insya Allah akan disampaikan oleh pengasuh rubrik kajian kitab Arba'in Nawawi, yakni pada Karomah Fajar. Beliau adalah Ustadz Muhammad Ihsan Abdul Jalil. Beliau akan membawakan tema Al-Quran, Solusi dan Inspirasi Kehidupan. Kepada Ustadz Muhammad Ihsan Abdul Jalil, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyan wa rasulan ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmah wa busra lil muslimin. Saya bacakan tadi adalah surat An-Nahl ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitaba, dan kami turunkan kepadamu Muhammad Alkitab, maksudnya adalah Al-Qur'an, tibyanan likulli syai'in, untuk menjelaskan segala sesuatu, wahudan dan sebagai petunjuk, warahmah dan sebagai rahmat, wa busra lil muslimina, dan kabar gembira bagi orang muslim. Pada ayat ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu adalah tibyanan likulli syai', penjelasan atas segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa saja? Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Abdullah bin Mas'ud disitu menjelaskan, yang dimaksud dengan segala sesuatu itu yang menyangkut seluruh ilmu yang bermanfaat ada di dalam Al-Quran. Berita-berita terdahulu, siro-siro itu ada di dalam Al-Quran. Bahkan prediksi masa depan, informasi pengetahuan yang akan datang, itu ada di dalam Al-Quran juga. Dibahas juga di dalam Al-Quran adalah hukum-hukum yang halal, yang haram, ada lengkap di dalam Al-Quran. Intinya adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk dia mengarungi kehidupan di dunia, urusan pekerjaannya, penghidupannya, sampai nanti urusan akhiratnya itu ada. Ya. Dan Al-Quran juga tadi dikatakan wahudaw warahmah wa busra lil muslimin, dia sudah sebagai petunjuk, dia adalah juga sebagai rahmat dan kabar gembira bagi kita. Para pemirsa Kafah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di awal surat An-Nahl ayat 89 ini sebenarnya diawali dengan kalimat wajibna bika syahidan ala haula, dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh manusia. Jadi pada saat Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Allah mewajibkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan kitab yang diturunkannya ini kepada umat. Lalu nanti ini diharapkan menjadi pedoman, panduan bagi kehidupan mereka. Lalu nanti di hari kiamat, Rasul akan dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Ditanyai tetap atas apa yang disampaikan tadi itu, dan Nabi akan menjadi saksi atas apa yang dilakukan umatnya setelah dia mendapatkan informasi Al-Quran. Sebenarnya ayat ini itu sangat mirip dengan apa yang dibacakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, yang kemudian di tengah-tengah bacaannya itu Nabi menghentikannya. Kita tahu Abdullah ibnu Mas'ud adalah sahabat yang paling bagus bacaan Al-Quran. Sampai suatu kali Nabi memberikan pujian kepadanya, kepada para sahabat, kalau Anda ingin mendengarkan Al-Quran sebagaimana dia diturunkan,
maka dengarlah Al-Quran yang dibacakan oleh Ibnu Mas'ud. Apa yang dibacakan Ibnu Mas'ud pada saat itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Maka bagaimanakah halnya orang-orang kafir nanti di hari kiamat apabila kami Allah mendatangkan seorang saksi atau rasul dari setiap tiap umat, dan kemudian kami Allah mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka. Kafah channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ibnu Mas'ud membacakan Al-Qur'an yang indah itu, lalu sampai pada bagian ini, Nabi kemudian mengatakan, "Cukup Ibnu Mas'ud, cukup, berhenti sampai di sini." Lalu kemudian Ibnu Mas'ud menghentikan. Dan pada saat itu, Nabi kemudian terlihat oleh Ibnu Mas'ud setelah menoleh kepada beliau, ternyata Nabi itu sedang meneteskan air mata. Nabi menangis mendengarkan ayat ini. Ayat yang saya bacakan tadi adalah surat An-Nisa ayat 41. Itu artinya apa? Nabi membayangkan nanti umatnya ini setelah mendengarkan informasi Al-Quran, lalu kemudian dia dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti, dan kemudian para posisi itu Nabi akan menjadi saksinya. Para pemirsa Kafah Channel, ini luar biasa. Jadi sebenarnya, kalau begitu sebenarnya adalah Al-Quran ini diturunkan kepada umat manusia, harapannya itu memang harapan menjadi pegangan hidup, menjadi panduan. Dan kemudian kita melaksanakannya, dan nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat nanti. Oleh karena itu sekarang kita begini, kita sudah mendengarkan bagaimana Al-Quran itu diajarkan kepada kita. Kita sudah mengerti hukum-hukum Al-Quran itu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Maka kita tidak bisa mengelak nanti di akhirat. Mengapa kamu melakukan seperti ini? Mengapa kamu melakukan keharaman? Mengapa kamu meninggalkan kewajiban? Apakah kamu tidak pernah mendengarkan dakwah sebelumnya? Al-Quran telah sampai pada kalian? Saya yakin kita semua tidak akan bisa mengatakan, saya tidak pernah mendengarkan ya Allah, saya tidak pernah ada orang yang mengajari kita ya Allah. Tidak bisa. Karena apa? Dakwah itu telah sampai pada kita. Nah, oleh karena itu adalah sekarang, tuntunannya adalah, kalau semuanya sudah ada di dalam Al-Quran, maka seharusnya kehidupan kita adalah kehidupan yang Quran. Di bidang ekonomi, begitu kita mendengarkan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, misalnya, kita mendengarkan keharaman riba, maka jangan pernah kita melakukan transaksi ribawi meskipun hanya Rp1. Dalam kehidupan sosial, saya rasa juga sama. Naudzubillah min dzalik, kita semua insya Allah pemirsa Kafah Channel tidak ada yang sampai berzina, tidak ada. Insya Allah tidak ada. Kita semua orang baik. Tetapi bukankah keharaman berzina itu bukan cuma melakukannya, bahkan mendekati zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Nah, kadang-kadang kita ini tergelincir pada aktivitas yang mendekatkan kita pada zina. Khalwat misalnya, ikhtilat misalnya. Bahkan kita mungkin tidak menjaga pandangan, tidak menundukkan pandangan. Nah, oleh karena itu, para pemirsa Kafah Channel, mungkin juga kalau kita insya Allah orang-orang baik, tidak khalwat di dunia nyata, tidak ikhtilat, interaksi yang melanggar hukum syara di dunia nyata. Tapi dengan kemajuan teknologi sekarang, jangan sampai kita ini juga melakukan ikhtilat, interaksi dengan lawan jenis melalui media sosial misalnya yang melanggar hukum syara. Itu dalam kehidupan sosial, dalam masalah yang lain juga sama. Nah, begitu juga dalam masalah politik sekarang. Apakah kita ini tidak pernah mendengar bagaimana perintah Allah dan Rasul-Nya untuk kita ini berdakwah? Bagaimana perintah kita untuk memperjuangkan syariat Islam ini secara kafah? Apakah kita tidak pernah mendengar perintah dakwah itu? Kalau kita pernah mendengarnya, apakah kita melakukannya atau kita malah naudzubillah min dzalik melalaikannya? Semuanya itu punya pilihan kita dan semuanya itu mengandung konsekuensi. Nanti kita akan diminta pertanggungjawaban di akhirat dan kemudian Nabi Muhammad akan menjadi saksinya. Nah, oleh karena itu para pemirsa Kafah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Al-Qur'an itu memberi jawaban atas seluruh solusi kehidupan kita, sudah seharusnya kita, kehidupan ekonomi kita, politik kita, sosial kita, pendidikan kita, semuanya merujuk kepada Al-Quran. Kita mengambil dari Al-Quran. Dan ketika umat itu melakukannya, maka yang terjadi adalah Islam itu mengalami kejayaan.
Itu yang terjadi pada masa sahabat, pada generasi terbaik umat Islam ini. Mereka mengalami kemajuan, Islam mengalami kejayaan adalah ketika umatnya mengambil totalitas itu Al-Quran secara sempurna. Nah sebaliknya sekarang ini, ketika kita tidak mengambil Al-Quran atau kita menjauhinya atau kita memusuhinya, yang terjadi adalah generasi kita ini adalah umat Islam yang penuh kemunduran, kita dikalahkan orang kafir dalam segala sisi. Oleh karena itu, belajar dari malam hari ini, komitmen kita di malam nuzulul Quran adalah komitmen untuk melaksanakan Al-Quran secara totalitas. Dimulai malam hari ini. Saya rasa mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Terima kasih saya sampaikan kepada Al-Mukarram Ustadz Muhammad Ihsan Abdul Jalil. Beliau menyampaikan Al-Quran adalah solusi dan inspirasi kehidupan untuk semua hal. Maka dari itu kita seyogyanya ya, menjadikan Al-Quran itu adalah solusi, ya, bukan hanya sekedar bacaan. Gitu. Baik, pemirsa Kafasil dirahmati Allah SWT, kita akan lanjutkan tausiah berikutnya. Kalau tadi sudah dari pengasuh rubrik pagi kebanyakan tadi Ustadz Ainun, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak tausiah yang ketiga. Ini akan disampaikan oleh pengasuh rubrik Keluarga Samara. Keluarga Samara ini ditayangkan pada Karomah sore. Beliau adalah Al-Mukarram Ustadz Abu Zaid. Pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan tema membangun keluarga yang Qur'ani. Kepada Al-Mukarram Ustadz Abu Zaid, falyatafaddal mashkura.